Halo, selamat malam buat seluruh rekan-rekan Sobat On Channel Batam. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Pobabay. Kebetulan beliau dari Jabodetabek. Dan juga ini ada yang lebih uniknya lagi adalah ada Bang Iron Man. Mungkin salah satu idola tokoh dari bintang film yang disukai anak-anak. Dan juga hari ini juga ada Teimas, dia salah satu lady Gojek yang terinspirasi sangat memberikan motivasi buat rekan-rekan ojol khususnya. Beliau selain narik juga berjualan gitu kan. Nah, kembali lagi sesuai dengan apa yang kita sudah buat, bahwa On Channel Batam ini, Sobat On Channel ini dibuat untuk mengangkat cerita tentang dunia perojolan karena sangat menarik sekali gitu. Hari ini kita berada di warung makan sarapan pagi Al Jahra, yang mana di tempat di Anggrek Sari, Batam Center. Nah, sedikit nanti kita akan berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh kita yang sudah kita panggil pada malam hari ini. Ada beberapa topik yang mau kita angkat. Salah satunya Pobabay ini, kebetulan mumpung ada di Batam. Beliau juga salah satu YouTuber. Salah satu seorang lady yang sangat aktif di dunia media sosial. Nah, nanti kita bisa berbagi cerita. Apa sih dunia perojolan itu kok sampai sangat seperti kayak, seperti kayak selebritis. Ada Iron Man, ada Pobabay kan gitu, yang banyak mengangkat tentang cerita-cerita, baik itu cerita ojol ataupun dari aplikator. Mungkin saya sebagai host hari ini coba akan melemparkan atau mengenalkan, bisa sekaligus langsung yang pertama itu ke Mpok kita, Pobabay. Selamat malam buat Pobabay. Selamat malam juga. Atas kehadirannya di kebetulan kita ada di base camp gabungan Sobat Batam dan STOB, dan juga ada di warung Al Jahra. Nah, ini kan saya banyak mengikuti sedikit dari media sosialnya Pobabay, cerita tentang perjalanan ojol, ataupun juga banyak juga memberi pesan-pesan kepada kawan-kawan di di dunia ojol. Nah, itu gimana sih kok Pobabay bisa terinspirasi, bisa mulai aktif yang tadinya hanya seorang ojol kok bisa jadi seorang selebritis media sosial? Gimana kira-kira? Iseng, awalnya iseng pasti. Ya, kebetulan awal gua main sosmed itu bisa dibilang pas pandemi. Kenapa gua main sosmed? Karena gua butuh hiburan. Dan gua lihat orang-orang juga semua pada butuh hiburan. Karena udah pusing, ada pandemi gitu kan. Aduh, gimana ya supaya gue ngomong itu sebenarnya nggak tanpa sengaja gitu, nggak pengen viral, nggak pengen apa-apa, tanpa sengaja ceritanya gue bikin VT, akhirnya booming aja, udah begitu. Tapi akhirnya jadi viral ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya jadi viral. Oh, alhamdulillah. Terus apa sih, ada sebuah motivasi nggak gitu buat rekan-rekan? Mungkin contoh misalnya gini lah, kita ojol nih, kadang berpikir udahlah memang nasib gue sebagai ojol ya dan Oh, gitu. enggak dong. Nah, maksudnya ada nggak seperti itu? Ada lah pasti. Sebenarnya motivasi utama gua itu main sosmed, pertama buat menghibur orang, kedua buat mengangkat citra ojol. Kan ojol kan banyak lah citra, ada yang buruknya juga lah gitu ya, ada juga positifnya. Nah, yang ketiga gue pengen ngangkat citra Betawi pasti. Oh, kebetulan Pobabay ini asli Betawi nih ya? Bukan asli. Kalau asli itu kan berarti dari kakek buyut itu semua Betawi gitu. Bukan, campuran lah. Tapi ya bisa dibilang orang Betawi lah. Jadi tujuan Pobabay datang ke Batam itu apa sih? Apa silaturahmi, apa ya mungkin wisata
Ya, pengen nyambi-nyambi. cari konten juga, jangan kan gitu. Enggak. Ini dari kemarin gua nggak ngonten sama Oh, iya. sekali. Jadi intinya tuh gua ke Batam itu memang ada urusan, udah gitu juga silaturahmi lah. Karena yang namanya ojol itu kan senusantara tuh ada tuh. Ya. Jadi setiap gue pergi ke wilayah manapun, walaupun gue lagi jalan-jalan sama keluarga, pasti gue sempetin buat mampir ke base camp yang ada di daerah itu. Itu Jabodetabek atau seluruh Nusantara? Dulu. Oh, Kalau luar gue, biasa ya. kalau gue ke Jogja, gue mampir. Kalau kemana, gue mampir. Kebetulan sekarang pas di Batam, mampir. Lebih spesifik lagi nih, kayak begini nih, ya kan kita Kena ngobrol-ngobrolnya culik, pakai ada kamera segala ini. Biasanya sih kagak ada kamera. Kalau mampir aja, palingan timbangan foto bareng doang. Kalau ini kan beda. Tuh gue megangin beginian tuh. Gue jadi ingat yang di rumah nih. Jadi oke, baik rekan-rekan, tadi sudah disampaikan sama Bapak Babai bahwa beliau itu juga bukan hanya di Jabodetabek, Bu. Rupanya beliau ini sudah ke Nusantara. Wow, luar biasa. Nah, saya pikir tadinya ada satu informasi dari rekan, dari kawan-kawan. Depo Babai ke Batam, saya pikir mau cari konten gitu kan. Oh, rupanya mungkin sambil ngonten, sambil berwisata. Ya sekarang kan kita lagi ngonten nih gitu. Nah, kayak Mas sebagai Gojek, tapi motornya di depan ditaruh PY, di belakang keripik tempe. Nah ini gimana kira-kira? Ini sebelumnya ya, selamat malam Tante, selamat kenal juga dengan Teteh di sini. Perkenalkan dulu dong namanya. Nama saya Teteh, Teh Imas ya, asli Jawa Timur, udah berlokasi di Batam. Jadi ini ceritanya, dulu sebelum pandemi kita ada buka event-event di Kota Batam seperti di Desi Mall, Nagoya Hill, BCS, Capri Mall, dan juga di Mega Mall khususnya. Dan kita sempat memiliki karyawan, tapi karyawan itu nggak sepadan dengan saya. Kalau saya kan banyak ngomong. Kebetulan juga saya sendiri seorang konsultan. Saya konsultan Herbalife. Sebelum saya mengikuti Apa itu Herbalife? Herbalife itu nutrition. Nah, sebelum saya masuk di ojol, saya berpikir panjang. Waktu kita pertama ya, setelah saya menjalankan sekolah di Jakarta, saya tinggal di Sumarekon, di Bekasi Timur. Kebetulan dekat sama kantor saya. Nah di situ saya setiap berangkat ke kantor ada acara event, saya naik Gojek. Tapi yang saya naik itu Grab. Kok ini cantik banget ya? Nah, ngeri kali nih. Andai kata di Batam ada seperti ini, ya mungkinlah kita bisa maju gitu kan. Nah setelah itu pas malam minggu lagi, kok naik pakai motor moge, ninja gitu. Ojol itu ya? Ojol, iya. Naik Gojek. Nah pertama naik Grab. Wah hebat ya di Jakarta tuh ya. Seorang mahasiswa, seorang polwan, seorang karyawan kantor bisa Gojek. Dengan saya seorang konsultan. Wah ini penting banget nih kalau nyari customer nih. Kalau zaman dulu kan nggak ada GoFood, Goret semua. Jadi pas kebetulan saya mendapatkan GoFood di Batam, mendapatkan Goret di Batam, yang naik itu gede. Nggak aku sebutkan. Apanya itu yang besar? Badannya, Oh, badannya. gitu. Jadi saya kan ada brosur nih, ada brosur di tas saya selalu ada brosur gitu. Jadi Mas, kayaknya berat banget nih. Mau turun berat badan enggak? Saya gituin. Gimana caranya kakak gitu. Nantilah kalau udah nyampe di tempat tujuan saya kasih brosur. Baca, sebelum tidur baca dulu itu. Biar ketemu saya lagi besok, saya bilang gitu. Nggak saya sebutkan, ada di Batam sini juga. Nah, sampai sekarang, nah jadi setelah cerita singkat, timbullah pandemi. Saya udah banyak customer nih dari hasil Gojek itu, customer di belakang ini. Udah ada yang turun berat badan, ada yang naik, terus ada yang sehat gitu.
Yang penting mengatur pola makan mereka itu saya bantu dengan hati yang tulus gitu. Gimana? Memang harganya sih nggak gimana ya, mahal lah. Kalau buat mereka itu mahal, kalau buat saya ya insya Allah biasa aja. Nah dari situ timbullah pandemi. Setelah pandemi, saya kan nggak ada buka lagi di mall-mall, gimana caranya? Nah, kebetulan besoknya ini apa namanya, GoFood. Kok diaturnya GoFood terus selama beberapa tahun gitu, GoFood. Ini gimana cara saya supaya keripik saya terkenal dan payek saya itu terkenal? Aku taruh aja lah di motor, nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting gue kagak minta makan sama dia gitu. Ya, nggak peduli aku. Nah dari situ saya coba pertama kali saya membawa itu kalau nggak salah 3 kilo tuh teh. Keripik saya itu 3 kilo, keripik sagu itu taruh di motor depan ini. Saya ngantar GoFood, ibu mau coba keripik saya nggak? Keripik apa teteh? Keripik sagu gitu. Coba kayak apa sih keripik sagu itu? Karena kita ada persiapan tester nih. Dicoba sama si kakak cantik ini, enak loh katanya gini. Dipanggil tuh keluarganya, dipanggil, mami enak mami gini. Berapaan kakak? Nah, kalau beli 1 harganya sekian, kalau beli 2 harganya sekian, kalau beli 5 saya kasih bonus 1. Akhirnya mereka ngambil beli 5, tak kasih bonus 1. Gini, sorry, aku potong Teh Mas. Ya, yang menarik ini kan Teh Mas ini kan on beat sambil bawa PG di depan belakang. Berarti secara otomatis orderan itu nggak diterima dong, berarti baik itu. Diterima tetap. Dan terus kayak gimana caranya? Kalau nggak diterima apa nanti suruh mangku penumpangnya, suruh mangku keripik atau gimana kira-kira? Begini. Kakak ini apa kakak ini? Ini keripik ini. Wah. Oh iya mas, sorry mas. Masnya duduk aja. Nanti kalau nggak keberatan, pegangin ya keripik saya. Boleh. Pegangin keripik saya sama kardusnya itu, pegangin. Nah, terus ini Teh Mas, sekarang maksudnya posisi Teh Mas ngojek sambil berjualan itu suami sudah tidak ada atau masih ada? Oh sudah almarhum ya. Oh makanya karena suami tidak ada melakukan pekerjaan ini ya. Dulu kakak boleh sama dia. Ngomel. Nah, terus anak-anak dari Teh Mas sendiri gak ada respon? Mama udahlah nggak usah ngojek atau sebaliknya. Ibu ini kayak nggak punya rumah aja katanya, kayak nggak punya duit aja gitu. Oh nyari duit terus, kapan duduk di rumah? Nah kalau duduk di rumah kan capek ada yang nyari duit. Kalau di luar kan kita kan ketemu siapa dapat duit. Kadang-kadang kita teteh saya borong boleh nggak itu? Syukur-syukur diborong nggak apa-apa, pasti bonus 2 gitu. Oke, kita balik lagi ke Po Babai ini. Po Babai, ada satu topik yang menarik buat saya. Po Babai ini kan salah satu kita anggap senior, termasuk lama lah di dunia perojolan. Kira-kira ada nggak perbedaan ojol zaman dulu, anak-anak ojol zaman dulu atau sama yang sekarang itu gimana kira-kira perbedaannya? Banyak banget. Kalau dulu zaman gue baru ngojek itu kan setiap kita ketemu pasti kasih klakson. Sekarang udah jarang banget. Ada masih ada tapi jarang banget lah. Kadang kalau bang gitu kan. Gue kalau ketemu itu pasti gue biasakan kayak. Jadi kalau gitu. sekarang cuek-cuek gitu ya? Ya dibilang nggak semua sih ya, kita nggak pukul rata, ada lah yang cuek, tapi ada juga yang masih apalagi kalau kita udah tahu, udah kenal banget mah udah pasti nggak begitu sih. Banyak lah intinya yang perubahannya. Harusnya itu menjadi peran serta komunitas kan? Bagaimana memberikan sebuah pemahaman bahwa sesama kita driver di jalan ya tambah saling klakson atau saling berusaha itu gimana? Ya makanya gue ikut komunitas karena menurut gue komunitas itu penting gitu, bukan buat diri kita pribadi tapi buat semua itu komunitas itu penting. Cuman balik lagi kan bagaimana cara kita ngikut visi misi komunitas itu kudu ada.
Jadi bukan sembarangan kita bikin komunitas, yo sekedar kumpul-kumpul ngopi-ngopi, nggak juga. Komunitas itu harus punya visi misinya tuh apa sih kayak gitu. Dan ada beberapa komunitas yang merasa wow gitu. Sebenarnya nggak harus. Komunitas itu kan tujuannya buat persatuan, persatuan dalam hal yang positif pastinya ya, jangan dalam hal yang negatif. Perlu banget. Oke, satu lagi, ini kan ada sedikit isu nih, Bu Babai, Apa tuh? bahwa di Jabodetabek kan lagi rame perihal tanggal 5 ini kan informasi katanya ada aksi, ya kan? Nah, kira-kira kalau menurut Pak Babai sendiri menyikapi itu gimana kira-kira? Pandangannya atau mungkin ada gagasan buat kawan-kawan yang mungkin tidak ikut melakukan aksi atau juga ikut aksi, seperti apa kira-kira? Ya sebenarnya ibarat pepatah nih ya, nggak akan ada asap kalau nggak ada api, gitu kan. Tapi kita juga walaupun kita ojol, kita jangan bisa dibilang bodoh gitu, bahasa kasarnya enggak. Aksi itu solidaritas kita sebenarnya. Tapi balik lagi nih, aksi apa dulu gitu. Harus jelas. Kalau gua ikut-ikut aksi-aksi itu paling depan kali. Cuman kan gue lihat dulu gitu kan. Ini apa sih yang pengen apa, kalau memang masih masuk ke dalam logika. Perjuangkan apa gitu ya. Apa yang mau kita perjuangkan gitu. Kalau memang kurang masuk di diri gue pribadi ya, gue nggak bicara orang lain, di diri gue pribadi kurang masuk, gue nggak ikut. Tapi kalau memang masuk dalam arti kata bukan buat diri gue doang, tapi buat all driver, gue masuk. Itu gue nggak bisa paksain kok orang untuk ikut demo. Balik lagi ke pribadi, kalau memang lu nggak ikut ya paling hargain aja lah yang lagi demo gitu. At least biar lu paham, biar tahu apa sih yang diperjuangkan itu gitu kan, berbuah apa hasilnya untuk kita semua gitu kan, para driver gitu kan. Tapi juga yang dihukum sebisa mungkin yang nggak usah lah, yang kesannya kan kadang ada juga, oh nggak demo di boikot lah, di apalah, jangan juga lah. Karena kan mungkin orang nggak ikut demo karena entah mereka memang lagi fokus cari duit, memang nggak bisa makan. Atau Tapi kalau bicara tentang harapan, kita sebagai driver, ada nggak harapan Pak Babai mungkin sebagai wakil masyarakat, harapan kita kepada baik itu Gojek atau aplikasi yang lain apa? harapan sih udah pasti ya, kalau misalkan driver pasti pengennya sejahtera dong, bener gak gitu. Tapi kan di saat kita mau ambil kesejahteraan itu pasti ada jalannya. Jadi bukannya yang nggak gampang, nggak segampang balik telapak tangan bang untuk membuat satu peraturan atau apa gitu. Intinya kita sama-sama mengerti, kasih kritik dan saran yang sekiranya masih bisa aja. Oke, baik.